Upaya Indonesia menuju transisi energi baru. Indonesia will use the G20 forum to introduce the country scenario to reach net zero emission called the National Grand Energy Strategy. It covers plan to transition from fossil energy to new renewable energy. Indonesia berpeluang menjadi hubungan energi di kawasan Asia Pasifik dengan meningkatkan peranan di sektor teknologi dan inovasi energi, mengingat pengembangan sumber daya energi terbarukan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, transisi energi akan mampu menciptakan banyak peluang positif, mulai dari lapangan pekerjaan hingga kesejahteraan rakyat. Selain itu, energi terbarukan ini juga akan mencakup pemberdayaan transfer teknologi dan pengurangan ketergantungan pada impor produk minyak bumi dan batu bara. Hal ini diharapkan disumbangkan oleh produksi panel surya dan manufaktur kendaraan listrik. Meski demikian, transisi energi ini harus dilakukan dengan baik dan penuh keadilan terhadap manfaat biaya dan memastikan tidak ada yang tertinggal sehingga peluang positif bisa tercapai. Di sisi lain, tak bisa dipungkiri masih terdapat tantangan seperti aspek pembiayaan, kurangnya standar desain yang memadai, kesadaran yang terbatas, serta keterbatasan ruang dalam penerapan energi terbarukan. Untuk itu, sejauh ini Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah menuju transisi energi terbarukan, termasuk melalui presidensi G20 tahun ini. Indonesia will use the G20 forum to introduce the country scenario to reach net zero emission called the National Grand Energy Strategy. It covers plan to transition from fossil energy to new renewable energy. Dalam gelaran COP26 akhir tahun lalu, Indonesia membuat komitmen iklim baru dengan menetapkan target NZE pada 2060 atau lebih awal. GSEN menjanjikan komitmen yang lebih ambisius dengan target 100% porsi EBT dalam bauran energi di 2060. Kemudian permintaan dan potensi energi terbarukan di Indonesia semakin meningkat, sebab diperkirakan kebutuhan energi Indonesia juga akan meningkat semakin besar. Data menunjukkan Indonesia memiliki penambangan energi terbarukan yang konsisten dalam bauran energi secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan transisi energi akan membutuhkan investasi yang besar. Untuk mendorong hal ini, Indonesia akan memainkan peran penting dalam menerapkan pembiayaan hijau dan berkelanjutan yang inovatif, sekaligus memastikan jalur investasi yang tepat, menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Energi terbarukan juga diprediksi akan menciptakan banyak lapangan kerja. Keuntungan tidak langsung ini juga akan mencakup pemberdayaan transfer teknologi dan pengurangan ketergantungan pada impor produk minyak bumi dan batu bara yang diganti panel surya dan manufaktur kendaraan listrik. Selain itu, isu perubahan iklim yang terus berkembang salah satunya disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang dominan sehingga menimbulkan emisi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer bumi. Saat ini menjadi fokus bersama. Untuk itu, langkah-langkah mengurangi emisi GRK dengan mengalihkan penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan atau EBT menjadi hal yang harus terus dipikirkan. Pada saat yang sama, dunia saat ini berada dalam terpaan krisis pangan, energi, dan keuangan yang dipicu oleh gejolak konflik di Ukraina dan pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut meski jumlah kasus sudah menurun drastis. It is important that we recognize the situation we are in and we need to ensure that we balance our current demand for conventional energy while remaining committed to the energy transition effort. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik meski di tengah pandemi, Indonesia memiliki kebutuhan energi yang besar. Namun muncul masalah karena penggunaan tenaga batu bara sehingga meningkatkan emisi GRK sebesar 140% antara 1990 dan 2017. Maka dari itu, dalam presidensi G20 Indonesia, transisi energi juga menjadi salah satu tema utama karena seluruh negara yang terlibat ingin mencapai kesepakatan global dalam upaya memitigasi dampak buruk perubahan iklim untuk generasi mendatang. Saat ini adalah momentum tepat untuk bersama-sama mengambil kebijakan strategis pemulihan ekonomi sekaligus melakukan transisi energi. Dengan momen G20, GCRG, COP26 dan lainnya, Indonesia akan berada di posisi sentral yakni dengan ikut mengatur transisi energi, pungkasnya.